BTTH Kaisar Api, episode 242. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Bajingan, berhenti untuk Lao Su. Ketika Xiaoyan menyadari munculnya kekuatan ini, wajahnya menjadi pucat. Menurut persepsinya sendiri, Xiaoyan tahu bahwa jika kekuatan ini mengalir melalui tubuhnya, dia akan memiliki cukup keyakinan untuk menerobos Dodi dan berhasil maju ke Dosian. Tapi Xiaoyan tidak mau. Setelah Mu Yingying berkorban, kekuatan Xiaoyan melambung dari tahap tengah Kaisar Do Bintang 7 ke Kaisar Do Bintang 9 tingkat pertama, dan setelah menelan api jiwa wajah hantu, kekuatan Xiaoyan melambung ke puncak Kaisar Do. Peningkatan kekuatan yang begitu cepat merupakan hal yang baik untuk saat ini, tetapi jika Anda melihatnya dalam jangka panjang, ini jelas merupakan hal yang buruk. Lagi pula, setelah kekuatan tirani seperti itu meroket dalam waktu singkat, saya khawatir akan meninggalkan banyak konsekuensi. Semangat juang dalam tubuh sedang terombang-ambing, dan bertarung dengan orang lain akan menjadi kerugian. Oleh karena itu, Xiaoyan tentu saja tidak berani gegabah maju ke Dosian demi batas masa depannya. Dan ada satu pertanyaan besar lagi. Inti ember, alasan mengapa Dosian kuat berbeda dari Dodi kuat adalah karena Dosian kuat mengintegrasikan kekuatan hidup dan mati dalam tubuh dengan sempurna, memampatkan lautan Doki untuk membentuk inti Do. Terlepas dari kekuatan atau pemulihan Doki, keduanya jauh dari Dodi. Sebanding, namun, Doki dalam tubuh Xiaoyan sudah lama menghilang, jadi bagaimana Xiaoyan bisa memadatkan laut Doki? Belum lagi inti ember yang terkondensasi. Jika dia tidak tahu apa yang terjadi pada binatang api dan laut Dokinya yang menghilang, jika dia dipromosikan menjadi Dosian secara gegabah saat ini dan secara tidak sengaja gagal memadatkan Dosian, dia mungkin akan mengalami konsekuensi serius. Xiaoyan tahu bahwa dia masih menyimpan banyak rahasia. Tidak ada solusi, dan premis untuk mendeteksi rahasia-rahasia ini sudah cukup kuat. Oleh karena itu, Xiaoyan mempertimbangkan dan memilih kekuatan yang sementara stabil di puncak Do di saat ini. Tetapi meskipun Xiaoyan berpikir demikian dalam hatinya, segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang diinginkannya. Brengsek, kekuatan sebesar itu, jika aku tidak menyerapnya, akan sia-sia. Tapi dendam yang menghilang dan binatang api itu tidak bisa diserap begitu saja. Bagaimana mungkin ini baik? Apakah mungkin membuang limbah seperti ini? Energi api sebesar itu, bahkan jika dilepaskan di ruang api suci ini mungkin akan hancur dalam sekejap. Xiaoyan banyak berpikir, dan ia terus memikirkan cara menyelesaikannya dalam waktu singkat. Jelas, telapak tangan dan punggung tangannya penuh dengan daging. Tak terpisahkan. Sial, tidak mungkin. Demi masa depan, ini hanya bisa dilepaskan sementara. Sayang sekali ruang api suci adalah tempat yang begitu baik. Hati Xiaoyan dipenuhi penyesalan, lalu ia mengerahkan kekuatan jiwanya yang besar dan bersiap untuk memulai. Weng berdengung, dan kekuatan jiwa Xiaoyan baru saja melonjak, dan tiba-tiba sesosok besar muncul tepat di ruang api suci. Apa? Xiaoyan pun terkejut. Ruang api suci ini adalah wilayahnya sendiri. Kapan makhluk lain masuk? Punggung raksasa yang panjangnya hampir 50 meter langsung menyelimuti Xiaoyan. Mengikuti bayangan raksasa itu, Xiaoyan mendongak dengan susah payah, tetapi berseru, binatang api. Tepat, yang baru saja muncul adalah binatang api yang tertidur lelap setelah menjilati kristal api suci sebelumnya. Binatang api itu telah menelan sebagian kekuatan api suci dan hendak tertidur lelap, tetapi ia merasakan energi yang sangat besar di tubuh Xiaoyan. Setelah merasakan energi Xiaoyan dan emosi Xiaoyan, ia membuka kembali pupil matanya. Lagi pula, orang ini tahu bahwa Xiaoyan adalah tempat berlindung yang aman bagi keluarganya sendiri. Jika sesuatu terjadi pada Xiaoyan, aku khawatir ia tidak akan bisa tidur nyenyak di lautan dendam. Dan Xiaoyan ingat bahwa ketika kekuatannya lemah saat itu, binatang api ini berukuran ratusan kaki. Saat ini, kekuatannya mencapai puncak Dodi, dan orang ini hanya sekitar 50 kaki. Dan yang paling membingungkan Xiaoyan adalah, bagaimana mungkin orang ini bisa keluar dari lautan dendamnya. Seolah-olah lautan energi dendam dalam tubuhnya adalah rumah orang ini, ia bisa masuk dan keluar dengan bebas. Aduh, tepat saat binatang api itu menyembur keluar dari lautan energi dendam Xiaoyan, ia menundukkan kepalanya. 23 warna api yang indah muncul dari bulu-bulu halus di tubuhnya, dan meraung ke arah Xiaoyan. Perasaan itu meraung pada kekuatan dahsyat di tubuh Xiaoyan, seolah berkata, bayi ingin makan. Kau ingin melahapnya.
Xiao Yan sedang berjuang keras untuk menekan kekuatan tirani di tubuhnya saat ini, dan karena hubungan misterius antara kekuatan jiwa dan binatang api itu, Xiao Yan bisa merasakan niatnya. Binatang api itu mendengar kata-kata itu, lalu mengangguk putus asa dengan kepalanya yang besar. Kekuatan ini cukup untuk membuatku menembus Dodi. Saking besarnya, kau pasti baik-baik saja, kan? Meskipun Xiao Yan tidak tahu asal-usul binatang api itu, sejak Doki di tubuhnya muncul, pasti ada hubungannya dengan api aneh di tubuhnya dan itu berhubungan dengan dendam, jadi aku sempat kehilangan akal. Aduh, melihat ini, Xiao Yan bingung, dan langsung meraung pelan, menunjukkan ketidakpuasan. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa, seolah berkata, aku masih tumbuh, aku akan baik-baik saja jika memakannya. Oke, Xiao Yan tak dapat menahan senyum ketika melihat binatang api itu bagaikan harta karun hidup. Keluar dari sini, detik berikutnya, aura tirani puncak Kaisar Do tiba-tiba meledak dari tubuh Xiao Yan. Fen Jue pun berputar dengan kecepatan tinggi dalam sekejap, bahkan perlahan-lahan mengeluarkan genangan cairan biru-biru. Cairan berwarna biru kebiruan tersebut secara mengesankan merupakan energi besar yang dihasilkan oleh dua macam api suci dalam proses pembakaran. Tepat saat cairan biru-biru itu keluar dari tubuhnya, pupil mata Xiao Yan juga berkedip-kedip dengan sedikit rasa sakit. Jelas, jika bukan karena lautan ki pertempuran, kali ini Xiao Yan akan langsung menembus Kaisar Do dan menjadi Do Xian. Si kecil, kali ini, kau akan mendapatkan harga yang lebih murah. Xiao Yan menepuk dahi binatang api itu dengan telapak tangannya, dan kemudian binatang api itu pun menjadi jinak. Namun, Xiao Yan mencium bau 23 jenis api yang berbeda dari binatang api itu. Tak lama kemudian, monster api itu melepaskan diri dari Xiao Yan. Meskipun mulut dan hidungnya bergetar, sebuah daya hisap yang dahsyat muncul tepat di depan mereka berdua, dan langsung mengirimkan energi biru hijau yang cukup untuk mencapai Do Xian. Cairan biru itu terserap ke dalam tubuh. Cairan biru-biru itu langsung mengalir ke tubuh monster api itu, dan seketika 23 nyala api cemerlang muncul dari monster api itu secara bersamaan, menekan cairan biru-biru itu. Ula-ula, setelah makhluk api itu melahap cairan biru-biru itu, suaranya terdengar seperti suara manusia. Bukankah itu akan bertahan? Xiao Yan pun melihat krisis di tubuhnya dan menyelesaikannya. Entah kenapa, sebuah kalimat terlintas di benaknya. Setelah beberapa saat, 23 nyala api yang indah pada binatang api itu perlahan mencerna cairan biru-biru itu, dan pada saat yang sama, sepertinya ada sesuatu di dahi binatang api itu. Sesuatu keluar samar-samar, tetapi terlalu samar, bahkan Xiao Yan pun tidak terlalu memperhatikannya. Orang ini seperti unicorn tapi bukan unicorn, seperti harimau tapi bukan harimau, seperti sapi tapi bukan sapi, seperti serigala tapi bukan serigala. Mungkinkah 4 perbedaan itu? Xiao Yan cukup tertekan ketika melihat bahwa binatang api itu berbadan unicorn, berkepala harimau, berekor serigala, dan berkuku lembu. Namun, karena berpikir itu akan membantunya meredakan krisis, ia segera kembali ke lautan ki pertempuran untuk tidur nyenyak, tetapi Xiao Yan dapat merasakannya. Setelah menelan cairan biru-biru itu, tampaknya binatang api itu sedang mengalami transformasi langka saat ini. Jika itu adalah kebangkitan, saya khawatir akan terjadi perubahan yang mengguncang bumi. Binatang api, 4 berbeda. Orang ini ada hubungannya dengan Kaisar Tuo Segu. Saat ini, ada lebih dari 10.000 hadiah. Sekarang kekuatannya telah mencapai puncak Dodi, dan tekniknya telah mencapai tingkat menengah Ordo Suci. Tugas paling mendesak sekarang adalah menstabilkan kekuatan tubuh terlebih dahulu, baru kemudian menyelesaikan masalah binatang api yang melawan lautan. Saat itu, menginjakkan kaki di Do Xian adalah hal yang wajar. Xiao Yan langsung meninggalkan ruang api suci, lalu berbicara dengan lembut di dalam gua. Demi promosi Do Xian, meski Xiao Yan tidak punya jaminan menang, dia harus memadukan kekuatan hidup mati, malapetaka hidup mati saat promosi ke Do Xian, dan pemampatan lautan Do Qi untuk memadatkan serangkaian hal. Meski tidak sederhana, tapi Xiao Yan punya rasa percaya diri, asal bisa menyelesaikan masalah dendamnya sendiri, masalah lain mudah diatasi. Xiao Yan yakin bahwa dia akan berhasil. Terlebih lagi, apa yang paling tabu bagi Xiao Yan adalah tentang wanita yang menyebut dirinya sebagai wali keluarga Xiao yang ditemuinya saat pertama kali datang ke Do di Dalu. Kekuatan dan temperamen wanita itu sungguh luar biasa, dan dia memiliki api suci, dan sungguh menggelikan bahwa dia membuat perjanjian berusia seabad dengan Xiao Yan. Baru beberapa dekade sejak penunjukan 100 tahun itu, dan kini ia berada dalam jangkauan Do Xian. Setiap kali Xiao Yan mengingatnya, ia tak kuasa menahan tawa. Namun,
Xiaoyan juga tahu bahwa jika bukan karena bantuan Feng Jue dan San Duo Shengyan, saya khawatir bahwa dalam 100 tahun, menurut praktik biasa, akan lebih sulit untuk menerobos Kaisar Do daripada naik ke langit. Penjaga keluarga Xiao, tunggu. Aku, Xiaoyan, akan kembali cepat atau lambat, kata Xiaoyan perlahan. Wah, itu tidak buruk. Apakah kau berada di puncak kekuatan Dodi? Tepat saat Xiaoyan selesai berbicara, tawa muram dan aneh tiba-tiba terdengar. Pemakan jiwa senior. Mendengar ini, Xiaoyan tersenyum riang. Jelas, dia tidak perlu menebak siapa suara itu. Senior, panggil aku Soul Eater. Lagi pula, nama ini masih saja mendominasi, hahaha, kata Soul Eater sambil tersenyum. Pemakan jiwa. Xiaoyan sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Kekuatan pria di depannya samar-samar bisa ditebak. Penguasa domain dari salah satu dari 3 domain alam hantu, puncak kekuatan sejati alam hantu, mungkin tak terlukiskan. Pertarungan abadi bintang 4 bahkan lebih tinggi. Baiklah, Xiaoyan ingin menolak, tetapi setelah mendengar nada tegas Soul Eater, dia harus setuju. Namun, anehnya, karena Xiaoyan tahu tentang keberadaan Soul Eater, setiap kali Soul Eater muncul, dia akan menutupi seluruh sosoknya dengan massa energi hantu, jadi bahkan Xiaoyan pun tidak akan tahu wajah asli Soul Eater. Oke, karena kau berhasil melahap api suci, maka sebaiknya kita pergi dari sini, kata pemakan jiwa Zaidu. Pergi dari sini, kamu mau pergi kemana? Tanya Xiaoyan. Punggung Raja Hantu, sumur bulan hantu, kata sang pemakan jiwa ringan, lalu membubarkan penghalang yang mengelilingi mereka berdua. Bukankah ini punggungan Raja Hantu? Xiaoyan terkejut ketika mendengarnya. Ini baru bagian terluar dari dunia hantu. Kalau kau ingin melangkah perlahan ke area inti, aku khawatir kau hanya bisa menunggu sampai kau berhasil melewati pertempuran para makhluk abadi. Kalau tidak, bahkan jika kau berada di dunia hantu, itu tidak akan semudah yang kau bayangkan. Dan sumur bulan hantu ini adalah tempat yang bagus, kata dewa pemakan jiwa pelan. Kalau begitu, ayo kita pergi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan merasa bahwa dewa pemakan jiwa benar. Dan Master Soul Eater langsung memasukkannya ke dalam cincin penerimaan Xiaoyan, dan Xiaoyan perlahan berjalan menuju kedalaman pegunungan Ghost King Ridge. Hanya saja, saat ini sedang terjadi adegan mengejutkan di pegunungan. Hei, gadis kecil itu terlihat sangat cantik. Bagaimana kalau kau ikut denganku dan kakakku? Pastikan kau makan makanan pedas. Saat itu, di tengah perjalanan mendaki gunung di Guiwangling, 3 pria berjubah bulu berdiri di sana. Ketiga orang di tepi sungai itu dikepung. Bajingan, itu sebenarnya anggota keluarga Yu. Nona, cepatlah, kami akan menghentikan mereka. Melihat hal ini, kedua pria itu langsung melindungi sosok cantik di depan mereka, dan tak lupa berkata, kakak pergi menyelidiki medan perang, dan aku belum kembali. Aku tidak menyangka keluarga Yu bisa mendapatkan sumur bulan hantu secepat ini. Saat ini, alis Qianying terangkat, dan dia berpikir sejenak. Jelas, formasi saat ini adalah 3 lawan 3, tetapi dia merasakan gejolak yang mengerikan dari 3 orang di depannya. Mereka bertiga sudah menjadi kaisar petarung bintang 9 peringkat 7 atau bahkan 8. Untuk membuat mereka merasa seperti ini, aku khawatir ketiga orang keluarga Yu di depan mereka jelas bukan orang lemah. 3 orang berjubah bulu itu berasal dari keluarga Yu, dan keluarga King serta keluarga Kumu juga disebut sebagai 3 keluarga besar kota Raja Hantu. Mereka bertempur secara terbuka dan diam-diam. Bos, kenapa kamu bicara omong kosong dengan mereka? Pemilik keluarga sudah menjelaskan sebelum pergi, dan mereka akan langsung ditangkap. Jika kalian berhasil menangkap nona muda dan tuan muda keluarga King, akan ada hadiah besar, kata pria itu pelan. Terima saja, bos. Dan kepala keluarga itu hanya bilang dia akan ditangkap hidup-hidup. Soal apa yang kau lakukan, aku khawatir tak seorang pun akan tahu. Sosok lain juga berbisik di telinga kepala suku. Kotor. Meskipun Kinger tidak sengaja mendengarkan, dia bisa merasakan nada yang sangat ringan dan kotor di mata ketiga orang ini. Kalian berdua, hadapi 2 orang di sebelah kalian, dan serahkan padaku yang cantik ini. Lakukanlah. Beri aku Kinger sebelum mereka kembali. Pemimpin itu menatap tubuh Kinger yang halus, lalu menjilat lidahnya dan berkata langsung. Nona, ayo pergi. 2 bawahan King lainnya yang bertugas melindungi Kinger juga berteriak ketika mereka melihat ini. Saya khawatir sudah terlambat. Tantangan. Kinger menatap ketiga pria dari keluarga Yu, dan tahu bahwa dia tidak bisa pergi hari ini, jadi dia mengalihkan pandangannya dan berkata, jangan khawatir, cantik. Dengan kulit tipis dan daging empuk seperti itu, saudaraku enggan menyakitimu. Namun, pemimpin keluarga Yu berkata dengan sangat cabul. Kintian 1 jari.
Meskipun King Er hanya seorang wanita, ia juga seorang Do di bintang 8 dan 9 sejati. Tubuhnya yang ramping bergetar hebat, dan sebuah jari 100 zang berwarna hitam dan dewa kehidupan dan kematian muncul langsung dari ujung jarinya. Kemudian ia pergi menemui kepala keluarga Yu. Sabu-sabu, jari mengerikan yang membawa kematian, bagaikan serangan dahsyat, langsung menyerang sang pemimpin. Pada awalnya, sang pemimpin hanya berpikir tentang bagaimana melakukan sesuatu yang cabul dan sembrono, tetapi dia sama sekali tidak menyadari pukulan mengerikan King Er. Wus, kekuatan hidup dan mati hitam dan putih diarahkan ke pemimpin, dan dahi pemimpin sedikit miring, dan serangan ganas itu untuk sementara dihindari. Meski begitu, aura keras itu akan membunuh pemimpin keluarga Yu hanya dengan beberapa helai rambut. Jika pemimpin keluarga Yu sedikit lebih lambat, dia akan terluka parah oleh pukulan ini dalam sekejap. Si cantik kecil, lihatlah, karakternya tidak terlalu kuat. Tapi, kakakku menyukainya. Dan saat pemimpin keluarga Yu menyelesaikan kata demi kata, aura tirani yang tak tertandingi terpancar dari aliran ini. Kekuatan semacam itu, kekuatan kehidupan dan kematian hitam dan putih berpadu sempurna, dan bahkan di antara kekuatan hitam dan putih, ada kekuatan yang agak misterius. Apakah itu bau pertarungan para dewa? Orang ini, apakah dia seorang petarung immortal? Dan ketika King Er merasakan aura tirani ini, seluruh tubuhnya bergetar. Dia sangat menyadari kesenjangan antara Do Xian dan Do Di. Si cantik, ayo kita tangkap. Kepala keluarga Yu selesai berbicara, dengan senyum sinis di sudut mulutnya, dan langsung menyerang King Er. Telapak tangannya tiba-tiba terjulur. Menyerang King Er. Nona, melihat pemandangan ini, dua pengawal keluarga King lainnya tak kuasa menahan diri untuk berteriak, namun mereka semua terjerat oleh orang-orang keluarga Yu dan tak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Sial, tubuh ini tidak patuh. King Er baru saja ingin melarikan diri, tetapi kecepatannya melambat. Kepala keluarga Yu yang lapar menyerangnya, dan dia menghampirinya dalam sekejap mata. Tiga pria besar, menindas seorang gadis kecil. Aku tidak tahu bagaimana caranya malu. Tepat ketika King Er mengerutkan kening dan ingin melakukan sesuatu, serangan mengerikan dari kepala keluarga Yu langsung dipatahkan oleh bayangan hitam, dan tawa arogan pun menggema di sungai kecil di lereng gunung ini. Dia, Fang Xiao Xiao, keluarlah dari sini, Kaisar. Melihat serangannya berhasil dihalangi, lalu diejek seperti ini, pemimpin keluarga Yu langsung berteriak ke arah sungai di tengah gunung. Apa ini? Sepertinya itu penguasa raksasa. Dan King Er baru saja melihat bahwa kekuatan hitam dan putih yang menyerang telapak tangannya tidak dilawan oleh siapapun, melainkan dihancurkan oleh penguasa berat yang ditancapkan dengan kuat ke tanah saat ini. Sebagai seorang petarung Do di bintang 8 dan 9, King Er tentu tahu betapa dahsyatnya telapak tangan pemimpin keluarga Yu barusan, jadi dia tak dapat menahan diri untuk berseru. Tidak perlu mencarinya, dan sesaat kemudian, tawa riang perlahan terdengar dari tanah. Wah, kalau kau ingin pahlawan menyelamatkan kecantikanmu, kau mungkin salah jalan. Kau tahu kau sedang mencari jalan buntu. Kepala keluarga Yu melotot ke arah Xiaoyan, dan amarahnya meledak. Serangan barusan memang kejam, tapi King Er bukan vegetarian. Paling-paling, itu hanya bisa melukainya dengan serius. Selama dia bisa melukainya dengan serius, akan mudah baginya untuk melakukan hal-hal yang memalukan. Terengah-engah, mencari kematian. Pria dengan kekuatan setengah abadi terlalu sombong saat mengatakan hal seperti ini. Xiaoyan dengan lembut menyingkirkan penguasa kuno api abadi, lalu tertawa. Hahaha, meskipun aku hanya setengah abadi, menghancurkan kekuatan Do Dimu semudah meremas semut. Jika kau berlutut dan bersujud 3 kali padaku sekarang, kaisar ini akan mengampunimu. Setelah merasakan kekuatan Xiaoyan, kepala keluarga Yu tertawa. Menurut persepsinya sendiri, kekuatan pria di depannya tidak sekuat penjaga tingkat 8 King Er atau bahkan 2 penjaga King Er, Do di tingkat 7 dan bintang 9, jadi dia tidak takut. Kebetulan aku baru saja mencapai terobosan, jadi aku akan menjadikanmu sebagai batu ujianku. Xiaoyan dengan lembut menyingkirkan penguasa kuno Yi Wo Heng, lalu tersenyum pada King Er di belakangnya. Itu kamu, orang ini sangat kuat, jelas bukan sesuatu yang bisa kau tangani. Dan King Er baru saja melihat wajah asli Xiaoyan dan buru-buru berkata. Pria ini jahat dan suka meremukkan hewan peliharaan kesayangannya sampai mati, tetapi hidup dan matinya dipertaruhkan, dan King Er tak tega mempedulikannya. Ia baik hati dan tidak suka berdebat dengan orang lain, dan ia tidak ingin terlibat dengan orang lain yang tidak bersalah demi dirinya sendiri. Dan Xian, seberapa kuatkah dia? Xiaoyan langsung tertawa ketika melihat wanita ini membujuknya dengan begitu bersemangat.
Mungkin karena dia baru saja memasuki dunia hantu dan hewan peliharaannya jatuh dari langit hingga jatuh tertekan, membuat gadis ini merasa kekuatannya rendah, tetapi sekarang dia berbeda. Setengah abadi sangat kuat, ayo cepat, King Er berkata pada Xiao Yan. Urusan hari ini terserah kita, jangan libatkan orang yang tidak bersalah. Tepat setelah berbicara dengan Xiao Yan, King Er membuka mulutnya dan berkata kepada kepala keluarga Yu. Kepala suku, apa yang harus kulakukan? Setelah King Er membuka mulutnya, kedua bawahan keluarga Yu mundur ke belakang pemimpin mereka dan bertanya. Berani memprovokasi keluarga Raja Hantu Cheng Yu kita, dan aku tidak akan menanyakannya. Bunuh aku, bawa mayatnya untuk dimakan anjing, kata kepala keluarga Yu perlahan, suaranya penuh keceriaan. Mundur sedikit, mereka sangat. King Er hendak mengatakan sesuatu tadi, tetapi tiba-tiba dia merasakan dendam pria di depannya tiba-tiba membumbung tinggi. Crash! Energi dendam hitam putih tiba-tiba muncul dari tubuh Xiao Yan, lalu sosoknya secepat hantu, dan kedua bawahan keluarga Yu langsung ditangkap dengan tangan kiri dan kanan. Mereka adalah dua Kaisar Do bintang 9 tingkat 9, pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Do. Xiao Yan, yang sedang menonton, menaklukkan dua pembangkit tenaga listrik di puncak Kaisar Do dengan pukulan yang begitu mudah. King Er dan dua bawahan keluarga King segera tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Orang ini sangat kuat. Pada saat ini, King Er berubah dari khawatir menjadi terkejut. Lagi pula, di dunia ini di mana kekuatan dihormati, tidak ada yang lebih meyakinkan daripada kekuatan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Potongan kecil, beraninya kau menjadi musuh keluarga Yuku, kau sedang mencari mati. Melihat kedua bawahannya langsung tertangkap, pemimpin keluarga Yu pun murka dan berkata dengan kejam. Aku tidak peduli dengan bulu dan keluarga babi milikmu. Aku menerima kebaikan dari ketiga orang ini hari itu, dan aku berhak membalasnya hari ini. Begitu Xiao Yan selesai berbicara, sosoknya langsung meledak, dan dia langsung menyerang pemimpin keluarga Yu. Bukankah ini orang yang jatuh dari langit hari itu? Kalau saja aku tidak menabrak hewan peliharaan Nona, aku khawatir aku akan cacat jika tidak mati. Kedua lelaki dari keluarga King itu tak kuasa menahan tawa. Kekuatan orang ini seharusnya tidak mencapai Dosian atau Bansian, tapi kecepatannya bahkan setara dengan Doki, aku khawatir setara dengan petarung Dosian. Mengerikan sekali, King Er berdiri di samping dan menyaksikan keduanya bertarung. Matanya yang indah sedikit menyipit. Sebagai seorang gadis, ia secara alami mampu mendeteksi beberapa hal yang mungkin sulit bagi orang lain. Sepertinya kekuatan setengah abadimu tidak sekuat itu. Setelah bertarung beberapa ronde, Xiao Yan tak bisa menahan tawa. Alasan Xiao Yan mampu menaklukkan dua petarung kuat di puncak Dodi dengan satu serangan adalah karena mereka menganggap remeh serangan itu, dan kedua, ia mampu memanfaatkan lonjakan kekuatan yang tiba-tiba itu untuk mengejutkan mereka semua. Beginilah pemandangannya sekarang. Namun, pembangkit tenaga semi-abadi itu berbeda dengan pembangkit tenaga di puncak Dodi. Selain itu, kekuatan Xiao Yan meroket karena Mu Yingying dan Ghost Face Soul yang telah meroket terlalu tinggi. Meskipun ia sekarang berada di puncak Dodi, ia belum memahami kekuatan tempur yang sebenarnya untuk sementara waktu. Adapun pertarungan dengan Bengxian barusan, wajar saja Xiao Yan berusaha mengonsolidasikan penggunaan kekuatan hidup dan mati dalam tubuhnya, kalau tidak, Bengxian ini akan sangat rentan di mata Xiao Yan. Wah, jangan terlalu cepat senang. Makan aku, Yu Tianshu. Kepala keluarga Yu juga menyadari bahwa Xiao Yan adalah orang yang sulit diatur, dan segera tidak berani menganggapnya enteng, jadi dia harus menghadapinya dengan tenang. Biarkan kudanya datang, kata Xiao Yan sambil tersenyum. Bum bum bum, begitu suara Xiao Yan jatuh, tangan kanan kepala keluarga Yu tiba-tiba berbenturan keras. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tangan itu membengkak hingga seukuran 100 zang, dan di telapak tangannya, terdapat guratan-guratan bulu. Juga muncul, bulu ini sepertinya agak aneh. Xiao Yan tak dapat menahan diri untuk ragu ketika melihat pukulan misterius ini. Hahaha, nak, meskipun kau sangat kuat, jangan lupa bahwa kau hanyalah seorang Dodi yang kuat dari awal hingga akhir. Aku sudah setengah abadi, jadi aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Do Immortal yang sebenarnya. Kekuatan bertarung para dewa, tangan Yu Tian. Kepala keluarga Yu tiba-tiba mendengus, dan napas putih bersih yang besar, disertai dengan aliran kekuatan hidup dan mati hitam dan putih, disuntikkan ke lengannya. Pergi ke neraka. Melihat kekuatan abadi bertarung berwarna putih bersih dan kekuatan hidup dan mati berwarna hitam putih yang terpancar ke lengannya, kepala keluarga Yu itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba menamparkan lengannya ke arah Xiao Yan. Kerja bagus. Melihat pukulan yang begitu dahsyat, Xiao Yan bahkan tidak berniat menghindar sedikit pun.
Api biru kuning perlahan muncul dari tubuhnya, dan dia siap untuk melawannya secara langsung. Perlawanan keras. Kau sedang mencari mati. Kepala keluarga Yu tertawa terbahak-bahak, seolah melihat gerakan Xiaoyan yang menakjubkan. Nona, orang ini. Melihat penampilan Xiaoyan seperti ini, kedua pria dari keluarga Qing tidak bisa menahan diri untuk berkata. Ketika seorang Dodi yang kuat berhadapan dengan kekuatan Dosian, dia akan mati jika menyentuhnya. Apakah Xiaoyan ini sedang mencari kematiannya sendiri? Dia harus mendapatkan keinginannya sendiri. Qinger pun merenung sejenak, lalu menghentikan tembakannya, tetapi mata indah dan tangan merah mudanya tak kuasa menahan diri untuk mengepalkannya. Bum bum bum, di udara, suhu tinggi yang mengerikan dan kekuatan abadi petarung putih murni yang menghancurkan segalanya langsung bertarung bersama, dan ruang yang menciptakan tatanan itu bergetar sedikit. Sedikit, benar-benar orang gila. Setelah pertempuran usai, lingkaran asap tebal muncul langsung dari udara, dan pemimpin keluarga Yu sedikit terduduk ke tanah dan tak kuasa menahan diri untuk berkata. Jelas saja, berdasarkan induksinya, Xiaoyan sudah mati akibat serangannya sendiri. Kekuatan melawan makhluk abadi, sungguh tirani. Saat pemimpin keluarga Yu baru saja duduk, suara Xiaoyan, bagaikan hantu, muncul langsung di udara, bahkan ada sedikit suara dalam suaranya. Rasanya sungguh nikmat, kau tidak mati. Namun, setelah mendengar suara Xiaoyan, kepala keluarga Yu langsung menutup matanya rapat-rapat, sangat ketakutan. Serangannya sendiri, tetapi menggabungkan kekuatannya sendiri untuk melawan makhluk abadi dan kekuatan hidup dan mati, dua kekuatan besar, bagaimana orang ini bisa aman dan sehat dengan kekuatan seorang kaisar yang bertarung. Meskipun sekarang ia hanya setengah abadi, Dewa Murni adalah kekuatan bertarung abadi yang lebih kuat daripada kekuatan hidup dan mati. Xiaoyan tidak terluka dengan cara seperti itu. Orang ini mungkin monster. Datang lagi. Asap menghilang, sosok Xiaoyan masih utuh, dan dia segera berkata kepada kepala keluarga Yu. Meskipun serangan pemimpin keluarga Yu tadi bersifat tirani, jangan lupa bahwa api biru kuning di tubuh Xiaoyan adalah api baru yang menyatu dengan dua api suci, dan kekuatannya mungkin bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh setengah abadi. Xiaoyan memang memiliki 3 jenis api suci, tetapi api suci Mu Yingying bukanlah pilihan terakhir. Xiaoyan tidak ingin menggunakannya, jadi ia hanya bisa menggabungkan 2 jenis api suci. Meskipun begitu, pertempuran tadi sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kedua jenis api suci ini adalah tirani api yang baru saja lahir. Monster. Setelah pemimpin keluarga Yu selesai berbicara, Doki tiba-tiba muncul di bawah kakinya, dan ia langsung lari ke bawah Bukit Raja Hantu. Jelas, Xiaoyan membuatnya sangat ketakutan. Jika ia tetap di sini, aku khawatir. Adik kecil, kau tidak boleh melepaskannya. Melihat pemimpin keluarga Yu langsung melarikan diri, kedua bawahan keluarga Qing itu tak kuasa menahan diri untuk berkata. Pemimpin keluarga Yu adalah seorang setengah abadi, dan dia juga memiliki status tinggi di keluarga Yu. Jika dia dilepaskan seperti ini, akan sangat merepotkan. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Sosok Xiaoyan jatuh dengan lembut ke tanah, dan dia tampak tidak khawatir pemimpin keluarga Yu akan kabur seperti ini. Hahaha, nak, beraninya kau menjadi musuh keluarga Yu kami, menurutku kau sudah lelah dan bengkok. Saat aku kembali menyelamatkan para prajurit, akan ada buah-buahan lezat untukmu. Pemimpin keluarga Yu baru saja melarikan diri beberapa ratus meter, lalu tiba-tiba terdengar tawa. Sial, apa ini? Kepala keluarga Yu baru saja selesai berbicara, dan tiba-tiba merasakan semburat api biru kuning berkobar perlahan di atas tubuhnya. Sesaat kemudian, sebelum pemimpin keluarga Yu sempat bertindak, api biru kuning itu bagaikan bom waktu, membakar langsung tubuhnya. Setelah beberapa tarikan napas, seluruh tubuh pemimpin keluarga Yu meledak seketika. Berdiri, bum bum bum, sebuah putaran energi berwarna darah yang indah meledak seketika, dan sumber energi ini adalah tempat di mana pemimpin keluarga Yu baru saja melarikan diri. Terselesaikan. Tubuh dan bahkan jiwanya pun tak tersisa. Xiaoyan menatap ke tempat ledakan terjadi, bertepuk tangan, dan berkata. Jelas ini pertama kalinya ia menggunakan api ini untuk bertarung, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Orang ini, melihat ke tempat ledakan itu terjadi, Qinger benar-benar merasakan hembusan napas kepala keluarga Yu yang jatuh sempurna, dan tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Setelah berbicara, beberapa orang juga perlahan membersihkan tanah. Lagi pula, ini adalah Gunung Raja Hantu. Ada banyak binatang roh di Gunung Raja Hantu. Fluktuasi serangan ini mungkin menarik beberapa binatang roh tirani. Ledakan, dentuman. Fluktuasi macam apa ini? Melihat fluktuasi ini, mungkinkah sesuatu terjadi pada Qinger dan yang lainnya?
rusak, dan jauh dari tengah-tengah puncak gunung Ghost King Ridge, sosok King Wen perlahan muncul di sini. Dan setelah melihat fluktuasi energi yang dahsyat ini, dia pun bergegas menuju sungai di tengah gunung. Kinger, begitu tiba di sungai kecil di tengah gunung, semua sungai di sana mengering, bahkan ada jejak pertempuran. King Wen tak kuasa menahan diri untuk berteriak, "Sialan, ceroboh!" Ketika King Wen melihat kam yang ditempatkan di Xiaoxi hancur, tinjunya mengepal dan napasnya menjadi sesak. "Kakak!" Tak lama setelah King Wen memanggil, suara Kinger pun terdengar setelah sebuah batu di sungai. "Kinger, apakah kamu baik-baik saja? Ada apa?" King Wen sangat gembira ketika melihat adik perempuannya, Kinger, dan bertanya dengan penuh semangat. "Orang-orang dari keluarga Yu ada di sini. Itu pengawal mereka. 1,5 abadi, 2 pembangkit tenaga listrik di puncak Dodi," kata Kinger sedikit. "Apa?" King Wen mengerutkan kening setelah mendengar ini. Jelas, dia tahu bahwa Kaisar Do bintang 9 tingkat 8 milik Kinger dan 2 orang yang melindunginya hanyalah Kaisar Do bintang 9 tingkat 7. Jadi, mudah untuk dipecahkan. Aneh, masuk akal jika mereka begitu kuat, bagaimana mungkin kau masih? Bagaimana kau bisa lolos? Bagaimana dengan 2 pelayan lainnya? King Wen tak dapat menahan diri untuk bertanya. Di mana mereka? Pada saat berikutnya, Kinger berkata dengan senyum di sudut mulutnya. "Bukankah orang ini anak yang membunuh hewan peliharaanmu hari itu?" King Wen melihat ke arah yang ditunjuk Kinger, dan melihat Xiao Yan dan 2 pelayannya, di samping mereka bertiga, masih terbaring. Melihat kedua sosok yang jatuh koma, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Kakak, kapten tim pengawal keluarga Yu, dengan kekuatan setengah abadi, dibunuh olehnya." Langsung lenyap, bahkan kekuatan jiwanya pun tak luput, bisik Kinger. "Orang ini?" tanya Zai Kinger Zaidu. Rasa terkejut muncul di hati King Wen. King Wen mempunyai penglihatan yang tajam sejak kecil, dan dapat mengenali beberapa harta karun atau orang-orang yang berkuasa. Jika tidak, dia tidak akan dapat membujuknya ketika Xiao Yan menghancurkan hewan peliharaan Kinger sampai mati tadi. Orang ini, dia benar-benar anak pahlawan. Setelah King Wen selesai berbicara, dia berjalan cepat. "Halo, adik kecil, aku dari keluarga King di kota Raja Hantu." King Wen menghampiri Xiao Yan, sopan dan lapar, tampak seperti seorang cendekiawan. "Karena kau sudah di sini, aku juga harus pergi." Xiao Yan memperhatikan King Wen kembali dan bersiap untuk pergi. Lagi pula, Xiao Yan baru saja datang ke dunia hantu sebelumnya. Kurang lebih karena orang-orang inilah mereka tidak hancur berkeping-keping, dan Xiao Yan akan selalu membantu mereka tanpa alasan. "Hei, adik kecil, jangan pergi terburu-buru. Aku tidak tahu dari mana adik kecil itu berasal." "Mau kemana?" tanya King Wen sambil tersenyum. "Saya datang dari tempat lain." Tujuannya tentu saja untuk meninggalkan rumah dan mencari pengalaman. Xiao Yan tersenyum mendengar kata-kata itu. Lagi pula, ia tahu bahwa meskipun kata-kata King Wen lancang, kata-kata itu tidak memiliki makna lain. "Aku ingin tahu apakah adik kecil tahu tentang sumur bulan hantu di atas bukit Raja Hantu." Melihat Xiao Yan bersiap pergi, King Wen pun membuka mulutnya. "Kau sudah mengatakannya sebelumnya. Aku tidak tahu apa misteri sumur Raja Hantu ini." Mendengar itu, Xiao Yan pun berhenti karena penasaran. Raja Hantu Sumur, ada sebuah legenda. Konon, setiap kali kamu memandang mulut sumur pada malam bulan purnama di bulan gelap, kamu akan dapat melihat wujud orang yang kamu cintai dalam hidupmu. Kota Raja Hantu kita telah berdiri selama ribuan tahun, dan legenda ini telah dikonfirmasi oleh setiap generasi. Dan sekarang bulan berawan, dan malam bulan purnama akan segera tiba, kata King Wen perlahan. "Apakah ada tempat ajaib seperti itu?" Xiao Yan mendengarnya, dan dia juga menantikannya. Dan yang terpenting, sumur Raja Hantu ini juga dapat memadatkan lautan Do Qi dan memadatkan inti Do, yang merupakan satu-satunya cara untuk mencapai Do Immortal. Sesaat kemudian, melihat Xiao Yan masih bergeming, King Wen melemparkannya sebuah berita mengejutkan. "Jadi bisa dikatakan, sumur hantu bulan masih bisa membantu kita maju ke Do Immortal." Xiao Yan pun tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut setelah mendengar tulisan King. Tak peduli apapun, Xiao Yan hanya ingin melihat keajaiban sumur hantu bulan, dan jika dia bisa menerobos para dewa pejuang di sumur hantu bulan, itu akan menjadi yang terbaik dari kedua dunia, jadi mengapa tidak melakukannya? Itu benar sekali. King Wen tersenyum ketika melihat Xiao Yan begitu terkejut. Jika dia orang biasa, saya khawatir King Wen tidak akan begitu sopan, tetapi Xiao Yan berbeda. Kekuatan orang ini seharusnya masih setingkat Kaisar Do. Mampu membunuh pemimpin keluarga Yu yang setengah abadi dengan sempurna di tingkat Kaisar Do,
kekuatannya mungkin sangat tirani, dan Xiaoyan juga mengatakan bahwa dia telah dilatih jauh dari rumah, mungkin dari dunia hantu. Tuan muda dari salah satu keluarga besar. Ada banyak teman dan banyak jalan, belum lagi teman yang tirani seperti ini. King Wen secara alami bersedia berteman. Tuan, dunia luar hanya tahu legenda bahwa Gu Yuejing dapat melihat yang terkasih, tetapi mereka tidak tahu bahwa Gu Yuejing dapat menerobos belenggu Kaisar Do. Anda seperti ini. Dan ketika King Wen menjelaskan masalah ini satu persatu, beritahu Xiaoyan bahwa kedua bawahan itu juga Wei Nuonuo. Adik Xiaoyan menyelamatkan King Er, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jika terjadi sesuatu, aku akan bertanggung jawab. King Wen lembut dan anggun, tidak marah, dan tersenyum. Saudara juru tulis benar-benar sopan. Melihat ini, Xiaoyan ikut tertawa. Bagaimana? Apakah kamu ingin bergabung dengan kami? Hanya 3 faksi yang tahu tentang jalan menuju sumur bulan hantu, tanya King Wen. 3 kekuatan. Xiaoyan bertanya sedikit saat mendengar kata-kata itu. Ini adalah wilayah Li Sol Territory, tapi ini adalah Li Sol Territory Ghost State Ghost King City. Dan ketiga kekuatan ini adalah 3 kekuatan di kota Raja Hantu. Keluarga King kami, keluarga Yu yang baru saja bertarung denganmu, dan keluarga Lei, kata King Wen. Bagaimana dengan kekuatan 2 lainnya? Xiaoyan mengangguk diam-diam ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dia membunuh seorang pria kuat semi-abadi di tempat seperti itu, dan aku khawatir dia sudah ditemukan. Keluarga Lei adalah yang terlemah, dan keluarga Yu sedikit lebih kuat dari keluarga King kita. Koran King juga mengatakan satu persatu. Dan jika kau membunuh kapten pengawal keluarga Yu mereka, aku khawatir mereka akan merindukanmu. Mengapa kamu tidak tinggal bersama kami sebentar? Meskipun keluarga Yu kuat dan berkuasa, tapi dengan kita di sini, mereka tidak akan melakukan hal yang tidak biasa. Setelah beberapa saat, King Er berjalan pelan, dan bibir Bei terbuka sedikit. Mendengar suara itu, bagaikan suara alam, kedua pengawal keluarga King tak kuasa menahan rasa bingung. King Er adalah nona muda tertua di keluarga King. Ia sangat berbakat dan berbakat, penampilannya juga sangat halus, tetapi ia sangat pendiam, dan jarang ada nona muda tertua yang berinisiatif berbicara untuknya. Kakak, menurutmu apakah itu? King Er berkata cepat ketika dia sepertinya menyadari mata mereka bertiga berubah terkejut. Ya, aku tidak tahu apa yang dipikirkan adik laki-laki itu. Mata King Wen yang tajam langsung mengetahui pikiran adiknya, lalu tertawa. Baiklah. Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, dan memberi isyarat untuk bergabung dengan mereka. Lagi pula, dia baru saja tiba di dunia hantu, dia belum begitu mengenal kehidupan, dan dia telah membunuh seorang setengah abadi dari keluarga Yu, jadi saya khawatir pasti ada masalah, meskipun Xiaoyan tidak takut pada masalah. Ngomong-ngomong, di mana aku bisa membeli bahan obat di sekitar sini? Tanya Xiaoyan setelah beberapa saat. Obat-obatan. Kota Raja Hantu tidak jauh dari Bukit Raja Hantu. Setelah sumur bulan hantu selesai, adik kecil Xiaoyan bisa masuk ke kota Raja Hantu untuk membeli bahan obat. Dan adik kecil, kau sangat beruntung. Sebentar lagi akan ada lelang besar di kota Raja Hantu, kata King Wen. Begitulah, Xiaoyan merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Karena memang begitulah jalannya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Adik Xiaoyan lelah karena pertempuran tadi, jadi mari kita istirahat dulu. Besok kita akan pergi ke sumur hantu bulan. Setelah King Wen selesai berbicara, dia langsung menghampiri 2 bawahan keluarga Yu yang pingsan, seolah ingin mencari tahu sesuatu. Ketika Xiaoyan melihat ini, dia segera berjalan berkeliling dan masuk ke dalam tenda, menutup matanya dan beristirahat. Kakak, dan saat Xiaoyan pergi, King Er juga berbicara sedikit, sangat pelan. Bagaimana, nona muda tertua di kota Raja Hantu kita yang tak tergoyahkan oleh para jenius yang tak terhitung jumlahnya, kini benar-benar tersentuh oleh pria ini. Melihat ini, King Wen tak kuasa menahan tawa. Kakak, jangan bicara omong kosong. Aku selalu merasa dia punya banyak rahasia. King Er melirik tenda tempat Xiaoyan tinggal, dan berkata dengan ragu. Anda, ingat, ketika kamu pergi keluar, ada banyak teman dan banyak jalan. Tapi jangan memata-matai rahasia orang lain. Lagi pula, apapun rahasia orang lain, selama itu tidak berbahaya bagiku, aku tetap harus membayarnya. Setelah King Wen selesai berbicara, ia membangunkan kedua bawahan keluarga Yu dan segera menginterogasi mereka. Ya, mendengar itu, King Er merasa lega. Ia tak lagi memikirkan hal lain, dan kembali ke tendanya dengan tenang. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap matahari sudah malam. Senior Soliter, tahukah kau apa yang terjadi dengan lautan ki pertempuran yang telah menghilang di tubuhku? Xiao tak kuasa menahan diri untuk bertanya,
melihat malam yang pekat dan suasana yang cukup sunyi. Jika bukan karena masalah laut Doki miliknya sendiri, saya khawatir dia sudah mencapai Dosian saat melahap api suci sebelumnya. Namun, peluang promosi seperti itu jelas sulit diraih. Jika Anda melewatkannya sekali, Anda hanya bisa mencari cara lain. Sekarang Gu Yuejing dapat menerobos belenggu Dodi dan memasuki Dosian, Xiaoyan tentu ingin menyelesaikan masalah laut Doki terlebih dahulu. Lautan ki pertempuran yang menghilang dari tubuhmu agak aneh. Bahkan dengan pengalamanku, aku belum pernah mendengarnya, kata Soul Eater dengan suara rendah. Jelas, pertanyaan Xiaoyan cukup sulit dijawab. Sial, lalu apa yang harus kulakukan sekarang? Xiaoyan juga diam-diam mengeluarkan suara sedih. Jika dia tidak menyelesaikan masalah Doki, dia mungkin tidak akan bisa maju ke Dosian. Hei, jangan khawatir, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Hilangnya lautan dendammu ada hubungannya dengan binatang api di tubuhmu. Dan jika Anda ingin menyelesaikan masalah dendam sepenuhnya, itu juga tidak rumit, ucapkan saja. Sang penguasa Soul Eater tampak memikirkan sesuatu yang menyenangkan dan tersenyum licik. Bagaimana kamu mengeluarkannya? Xiaoyan langsung bingung saat mendengar kata-kata itu. Aku bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung dalam tubuhnya. Aku khawatir ia akan terlahir kembali saat ia bangun kali ini. Namun, promosimu ke Dosian sudah dekat, kita masih harus mencari cara untuk membangunkannya lebih awal. Penguasa Soul Eater juga tertawa. Apa yang bisa kulakukan? Mata Xiaoyan berbinar ketika mendengar kata-kata itu. Bunuh diri. Menghadapi keraguan Xiaoyan, Master Soul Eater memberikan jawabannya.